ingin membangun rumah, ketika kita juga ingin punya karir yang bagus, ya itu namanya membangun karir. Bahkan juga ada yang namanya membangun kepercayaan diri, membangun karakter, ya. Banyak hal-hal dalam dunia ini, saudaraku, yang ditawarkan oleh dunia, saudara, ya. Tetapi kita orang Kristen, kita juga perlu belajar dengan namanya yang membangun iman. Ada sebuah kisah di dalam kisah Hagai ini, saudara, ya, di dalam kitab Hagai, ada sesuatu pesan yang penting bagi umat-umat Tuhan, ya, supaya mereka kembali membangun yang namanya Bait Allah, ya. Bait Allah itu dalam Perjanjian Lama adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Karena di dalam Bait Allah lah mereka tetap terkoneksi dengan Tuhan mereka, ya. Walaupun mereka di dalam yang namanya di dalam masa pembuangan, di dalam lumayan lama mereka di dalam pembuangan, ya. Ini ketika mereka di dalam zaman Raja Darius kembali, ya. Tuhan ingatkan mereka kembali ke tempat mereka, ya, Israel, Yehuda, untuk kembali membangun Bait Allah. Dan kita percaya juga ketika saudaraku kita membangun iman di dalam Tuhan, karena kita percaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa berharap kalau kita nggak punya iman? Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, memang kita nggak lihat apa yang terjadi di masa depan, tetapi kita beriman, kita berani percaya, kita berani berharap bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 11, agak panjang, saudara, ya, nggak apa-apa, kita agak panjang baca firman Tuhan. Kita baca dulu ayat 2, 3, 2, 1, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi ada sebuah penundaan bagi mereka, saudara, ya. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, ya, kita lihat ayat yang keempat, 3, 2, 1, ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, ya. Ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi mereka, saudaraku, mereka fokus kepada membangun rumah mereka masing-masing, mereka lupa membangun Bait Allah yang sudah runtuh, saudara, ya. Makanya Tuhan itu baik, amin. Tuhan ingatkan kembali mereka untuk membangun Bait Allah. Selanjutnya ayat 6. Boleh kita baca 3, 2, 1, ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan ingatkan kamu sibuk, ya, dengan pekerjaanmu, jika kan kamu sibuk dengan kehidupanmu, tapi kamu dikatakan di sana makan juga nggak kenyang, minum juga nggak sampai puas, pakaiannya juga tidak terlalu membuat mereka hangat, ya, panas. Dan orang yang bekerja untuk upahnya juga dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi hasilnya nggak maksimal, bahasa sederhananya. Ayat selanjutnya, ayat 7 dulu tadi, belum ya? Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan ingatkan kepada mereka, perhatikanlah keadaanmu yang sedang kau alami sekarang, ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, boleh kita baca 3, 2, 1, ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan sayang dengan mereka. Ketika umat Tuhan lupa tujuan mereka, kenapa mereka Tuhan suruh pulang ke
Yehuda ke tanah perjanjian dari pembuangan, supaya mereka membangun kembali rumah Tuhan. Makanya dia puji mengatakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Artinya membangun iman juga berbicara tentang membangun mesbah. Karena Tuhan dikatakan di sana, berkenan di sana, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Tuhan Maha Kuasa nggak Bapak Ibu? Tuhan Maha Kuasa. Tapi untuk membangun bait Allah, ya, Tuhan mau umat-umat Tuhan bekerja membangun bait Allah, membangun rumah bagi Tuhan. Ya, butuh orang yang bekerja. Sama seperti gedung ini, saudara, ya, gereja yang besar, ya. Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Kira-kira bisa nggak Tuhan tiba-tiba jadilah bangunan jadi? Bisa nggak? Bisa. Tapi kan kalau nggak ada orang yang bekerja, ya, gimana, saudara? Tuhan juga melibatkan manusia, dan saudara dan saya juga dilibatkan oleh Tuhan untuk membangun mesbah rumah Allah, membangun iman. Ya, karena dikatakan di sana, aku berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ketika mereka membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, setiap orang yang beribadah ke rumah Tuhan, ada kemuliaan, ada mujizat Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang membawa kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ketika saya baca firman ini seperti dalam perjanjian baru juga. Benar nggak Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dan kita percaya firman ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya saling melengkapi. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi firman kita, saudaraku, selalu saling melengkapi. Nggak ada, perjanjian lama ini kayaknya udah kelamaan. Ya, walaupun perjanjian lama tetap bisa diupdate, ya, tetap bisa menjadi berkat sampai sekarang, saudara, ya. Makanya kita punya firman Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, firman Tuhan yang hidup. Amin, saudara, ya. Ayat selanjutnya, ayat 10. Boleh kita baca 3, 2, 1, ya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil upah. Tuhan menahan. Mungkin kita berpikir, Tuhan itu kok tega sih ditahan hasil kita. Tetapi di sini Tuhan mau umatnya ingat, ya, bahwa kita masih punya Tuhan yang percaya, katakan amin. Miskin dan kaya pemberian daripada Tuhan. Ya, susah payah tidak menambahinya. Saya percaya Tuhan bisa memberkati kita secepat kilat. Tapi kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita yang nggak siap. Ya, makanya ada istilah OKB, ya, orang kaya baru, saudara. Ketika diberkati sombongnya luar biasa, ya, nggak mau lagi salam keluarga, kadang mau lagi salam-salam, takut alergi. Karena apa? Karena kaget. Tapi ini Tuhan sayang kepada umatnya, ya, diingatkan kembali, ya, karena mereka harus membangun bait Allah, harus membangun hubungannya dengan Tuhan. Walaupun mereka di dalam pembuangan, kita lihat, walaupun umat Tuhan di dalam pembuangan, Sadrak, Mesak, Abednego, tetap mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Slide selanjutnya, lebih dalam lagi kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana umat Tuhan dalam membangun iman? Ya, kita belajar dari beberapa kitab Hagai ini, saudara. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil poinnya, yang bisa kita imani, yang bisa kita lakukan, dan kita percaya iman kita semakin kuat. Amin. Ya, di dalam membangun rumah yang besar perlu proses yang besar, ya. Begitu juga dalam iman kita. Walaupun Alkitab mengatakan iman biji sesawi, ya. Tetapi untuk membangun biji sesawi itu aja susah, ya. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa. Percaya katakan amin.
Ya, dia Immanuel, dia menyertai kita, membuat iman kita tetap kuat di akhir zaman ini. Walaupun orang bilang akhir zaman masa sukar, ya, akhir zaman masa gelap, akhir zaman masa ketakutan, ya. Tetapi kita percaya, Bapak Ibu dan saya, ya, kita yang terima minyak anggur di akhir zaman tidak dirusakkan, tetapi terpelihara sempurna. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk kepada poin yang pertama. Yang pertama adalah mau mendengar pesan Tuhan. Apa Bapak Ibu yang pertama? Mau mendengar pesan Tuhan. Kita lihat dulu Hagai 1 ayat 12. Ya, kita baca 3 2 1 ya. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mau mendengar, sama-sama katakan dengan saya, mau mendengar. Kalau kita punya Tuhan, kita mau dengar suara Dia. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia pengen mendengar suara yang dia cintai. Ya. Mau mendengar ini sangat penting. Kadang-kadang ada istilah bilang, ada manusia bilang, kadang-kadang ada cerita, ya kok, ya, saya nggak mau dengar dia ngomong. Kenapa nggak mau dengar? Omongannya itu omongan yang nggak baik. Omongan itu omongan yang jelek-jelek. Saya malas dengar dia ngomong. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu ya? Ya. Tapi kalau omongannya firman Tuhan, kita mau mendengar. Kenapa? Ini dikatakan sana, saudara. Maka saya kasih garis besar di sana ya. Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Allah mereka arti berbicara tentang milik. Mereka percaya mereka milik Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya milik Tuhan. Saya akan mendengar suaranya. Amin. Jadi kalau kita mendengar, makanya Alkitab dikatakan di dalam Perjanjian Baru, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Amin. Ketika saudara dengan firman Tuhan, iman itu akan timbul, iman itu akan tumbuh. Saya percaya orang yang beriman akan selalu melihat mujizat Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dengan iman kita bisa melihat. Kalau kita dengan fokus dengan diri kita, manusia terbatas. Ya, kita lihat sekarang saudara ya, manusia terbatas. Mau usaha apapun sekarang ada saingannya, benar nggak? Bapak Ibu mau jual pecel lele sudah banyak berjejer. Apa aja usaha udah banyak. Ya, bahkan saya lihat ada di IG hamba Tuhan ya. Orang mau cari lamaran pekerjaan itu, waduh, banyak sekali berbaris. Persaingan banyak. Ya. Tapi kita lihat, kita boleh berjuang, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha. Tapi jangan lupa membangun imanmu, hubunganmu dengan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Mereka menyadari mereka milik Tuhan. Mereka punya Allah, walaupun mereka mengalami yang namanya pembuangan, mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan ingatkan mereka kembali membangun bait Allah. Ingat, ya, di dalam bait Allah ini, engkau masih punya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Jalan Tuhan membuat kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Mendengarkan suara Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Takut ini bukan karena Tuhan yang menakutkan seperti orang nonton film horor, takut bukan. Takut di sini berbicara hormat. Berbicara dia Allah yang Maha Kuasa. Hormat akan Tuhan. Hormat bagi Allah, hormat bagi Tuhan. Saya katakan minggu kemarin, ya perbedaan anak sekarang zaman anak dulu beda.
Benar enggak? Benar apa enggak, saudara ya? Kita zaman dulu itu kalau ketemu guru, wah di jalan kita hormatnya luar biasa. Bukan karena guru kita tuh menyeramkan, wah gitu, bukan. Tapi kita hormat sama dia. Ya, karena dia guru kita hormat, kita berusaha menghindar. Ya, kalaupun terpaksa harus lewat, harus jalannya nunduk begini. Hormat sama guru. Zaman dulu. Coba zaman sekarang. Ya. Beda. Ya. Tapi ya itu perbedaannya ada. Tetapi semuanya bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Ya. Zaman dulu saya ingat ketika ada tamu datang ke rumah, papa saya melotot gini aja, ya. Kita nggak boleh ribut. Papa melotot doang nih takut, papa melotot. Bukan karena papa saya kayak monster gitu, menakutkan, bukan. Karena ada wibawa. Takut sama bapak kita, ya. Baru melotot doang. Ya saya boleh jujur sama bapak ibu saya, sampai sekarang, sampai sebesar ini, saya nggak pernah dipukul sama bapak saya. Ya, makanya bapak itu, orang tua saya itu memberikan teladan, nggak pernah mukul saya. Beda kalau mama. Kalau mama mah pakai ranting ya, agar ya. Ibu-ibu kan kalau emosi ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, tujuannya baik, kan saudara ya. Ya, itu wibawa, hormat. Mereka mau mendengar karena mereka hormat. Contohnya bapak ibu ketemu gubernur, dipanggil ke ke kantor gubernur. Ketika gubernur ngomong, saudara berani nggak main HP? Atau saudara berani nggak lihat-liatin jendela, berani nggak? Enggak, saudara pasti dilihatin. Iya siapa? Walaupun mungkin saudara nggak ngerti, kan? Oh, ngomong apa ya? Atau mungkin saudara, wah ini bahas tentang apa? Tapi karena saudara hormat dengan beliau, ya kita dengarin. Kita lihat matanya, ya. Kita lihat, kita orang biasa seperti itu. Kita perhatikan karena ada hormat. Saya percaya orang yang membangun imannya kepada Tuhan, dia mau mendengar sama Tuhan, dia hormat akan firman Tuhan, dan imannya akan dibangun. Ayat yang ke-13. Kita lihat, kita baca. 3, 2, 1, iya. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Walaupun mereka lupa membangun bait Allah, lupa kita ini, saking sibuk kita ini. Tapi Tuhan mengatakan, selama engkau mendengar suara Tuhan, engkau mau hormat akan Tuhan, ingat Tuhan menyertai. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai. Kurang semangat, Tuhan menyertai. Amin. Makanya kita juga digenapi di dalam perjanjian baru, Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Ini menjadi iman kita, ini yang engkau harus bangun dalam hidupmu. Dalam iman kita kekristenan, kita harus membangun, kita dengar suara Dia. Kenapa kita tahu? Karena Tuhan menyertai kita, Dia nggak jauh. Dia hanya sejauh doa. Kadang-kadang manusia berpikir, kenapa masalah terus menyertai saya? Kenapa yang menyertai hal-hal yang buruk terus? Ya, pada suatu ketika ada seorang ibu minta didoakan. Ya, dia cerita, Pak, saya nggak tenang dalam hidup saya. Saya kemana-mana selalu yang menyertai saya roh-roh jahat gitu. Ya, saya juga di rumah nggak bisa tidur karena ada roh jahat. Ya, sepertinya seolah-olah dia ada di depan saya. Saya tidur kayaknya kepala roh itu menyertai saya, ya. Atau mungkin pokoknya yang mengikuti dia hanya roh jahat. Membuat dia nggak bahagia. Hidup ini hanya sekali, amin. Kita harus bersukacita dalam Tuhan, amin. Imani Allah menyertai kita. Walaupun kita sedang dalam lembah kekelaman sekalipun, walaupun kita terkadang menghadapi jalan seolah-olah kita nggak mengerti gimana nanti ujung-ujungnya ini, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit bagi kita. Tapi kita percaya selama kita punya iman, Allah menyertai aku. Hidup ini bukan tergantung dengan seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi iman ini sebagai orang percaya bergantung dengan siapa yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Selama Tuhan menyertai kita nggak perlu takut. Sama-sama katakan, saya tidak takut. Amin.
Anak saya saudaraku ya, ketika malam dia anak-anak kan kadang-kadang takut ke kamar mandi, ketika dia panggil papanya, "Pak, saya mau ke toilet." Ada papanya nungguin, dia nggak takut lagi. Karena ada bapaknya. Bapaknya, orang tuanya. Bapak ibu juga sama, kita semua. Kita ingat siapa yang menyertai kita? Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu yang pertama, mau mendengar suara Tuhan. Yang kedua, mau memulai pekerjaan yang membangun. Kita lihat Hagai 1 ayat 14. Boleh sama-sama kita baca? Kelihatan nggak ya? 3, 2, 1 ya. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Seltiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi mau memulai, yang pertama tadi mau mendengar. Ketika mau mendengar pasti mau melakukan. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita ini terkadang kita ini lebih suka menunda. Betul apa betul? Menunda. Karhelu lah. Karhelu ke gereja, karhelu minggu depan ya. Pertobat, karhelu nanti ja. Bulan depan aja lah tobatnya ah. Benar nggak? Ya, kadang-kadang gitu. Mau melayani, nanti aja melayaninya bulan depan aja melayaninya lah. Tunggu dulu lah, belum siap. Tapi mereka nggak menunda. Ketika mereka dengar suara dari Hagai ini, mereka untuk membangun, mereka nggak menunda. Nggak lama mereka dikatakan sana Tuhan menggerakkan semangat. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menggerakkan. Saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini, Tuhan menggerakkan semangat Bapak Ibu dalam Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan menggerakkan. Ya, Tuhan menggerakkan semangat mereka untuk membangun pembangunan, yang membangun ya, mau memulai pekerjaan yang membangun. Kita boleh melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, pastikan apa yang kau kerjakan itu membangun engkau semakin dekat dengan Tuhan yang percaya katakan amin. Pastikan yang engkau kerjakan itu membangun engkau semakin dekat dengan keluarga yang percaya katakan amin. Jangan sampai engkau melakukan pekerjaan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, membuat engkau semakin jauh dari keluarga, membuat engkau semakin melupakan Tuhanmu. Mereka luar biasa. Mereka memulai pekerjaan Tuhan itu. Bedanya saudaraku, zaman Salomo bait Allah itu dibangun ketika mereka lagi jaya-jayanya. Benar gak? Zaman Salomo itu mereka lagi jaya-jayanya bangun bait Allah begitu megahnya. Ini mereka bangun bait Allah dari puing-puing, saudaraku. Memperbaiki yang sudah hancur. Tapi Tuhan gak melihat itu semua. Yang Tuhan lihat hati umatnya. Masih percaya pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin bagi orang lain hanya pekerjaan kita hanya sederhana. Seperti puing-puing itu, ngapain bangun bait Allah di puing-puing yang sudah hancur, yang sudah bekas dihancurkan bangsa-bangsa. Mungkin orang lain pikir seperti itu. Bahkan ketika mereka bangun bait Allah juga ada tantangan, ada hambatan. Orang gak senang ketika mereka membangun bait Allah. Begitu hidup kita. Ketika saudara mungkin ingin membangun hubunganmu dengan Tuhan, selalu ada yang gak suka. Kita gak bisa menyenangkan semua orang, amin. Selama saudara menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bisa jaga dirimu dari semua orang, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Dikatakan sana ya, imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Maka saya katakan Allah mereka berbicara tentang kepemilikan. Saudara dan saya juga milik Tuhan yang percaya katakan amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu. Apa lagi? Ya. Ku di pikiranmu,
di hatimu tak pernah ditinggalkan. Dia menyertai saudara dan saya di dalam kondisi apapun. Selama engkau mau membangun iman, mau mulai membangun hubunganmu dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan membangun semangatmu di dalam hidupmu. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah mau menguatkan hati. Apa saudaraku yang ketiga? Mau menguatkan hati. Makanya kenapa saya tulis mau? Kadang-kadang dalam dunia ini bukan bicara antara bisa atau tidak bisa, tapi bicara mau atau tidak mau. Benar apa benar nih? Ya. Kalau kita ada kemauan, saya katakan tadi seperti firman Tuhan tadi, ketika mereka mau mendengar, mereka mau melakukan pembangunan itu, dan mereka mau menguatkan hati mereka. Ya, kita lihat Haggai 2 ayat 5 dan 10 sampai 10 ya. Ayat 5 dulu kita baca. 3, 2, 1 ya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Karena mereka bekerja enggak langsung instan itu bangunan jadi. Mereka bekerja, mereka juga butuh tenaga. Mereka juga perlu menjaga hati mereka. Tetap kuat. Ya, seperti pesan Tuhan kepada Yosua. Ya, ketika Musa sudah enggak ada, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus menopang hidupku selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kuatkanlah hatimu kepada kita. Ya, semuanya, ya. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Semesta alam itu berbicara tentang bahwa dialah pemilik dunia dan segala-galanya yang ada. Yang percaya katakan amin. Tuhan pencipta segala-galanya. Yang lain adalah ciptaan. Dia pemilik hidup kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia. Amin. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Jadi ketika saudara sedang membangun iman, ingat, kuatkan hatimu, Dia maha kuasa. Manusia terbatas. Fisik kita terbatas, hati kita juga terbatas. Tapi ketika engkau kuatkan hatimu, bukan kuatkan dengan kekuatan kita, engkau kuatkan hatimu, kita punya Tuhan yang besar. Ya, ayat yang ke-6, ya kita baca 3, 2, 1 ya. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Tuhan ingatkan mereka, ingat aku yang membuat kamu keluar dari Mesir. Aku Tuhan yang sama sekarang ada di sini. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Mereka bisa keluar dari perbudakan, mereka juga pasti bisa kembali ke tanah perjanjian. Ya. Dikatakan sana, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Makanya saya percaya ketika ada Roh Kudus ada di dalam kita,
kita tidak akan pernah takut. Yang percaya katakan amin. Ada roh Allah, hanya dua, roh Allah dan roh iblis, ya. Roh Kristus atau roh antikris, ya. Makanya ketika saudara ingin membangun iman, roh Allah itu, saudaraku, mengingatkan kita siapa kita, mengingatkan kita punya Tuhan, menguatkan hati kita bahwa Dia Allah yang sama, ya, yang tidak pernah berubah. Cuman kadang-kadang manusia yang bisa berubah, ya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia ingat akan janjinya. Dia ingat kita ini miliknya. Ayat yang ketujuh kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Luar biasa firman Tuhan. Sampai langit dan bumi bisa Tuhan goncangkan demi orang-orang yang Dia cintai. Demi umat-umat pilihan Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan itu sangat luar biasa kasihnya kepada umat-umatnya. Terhadap saudara dan saya. Ayat yang ke-8. Ya, kita baca 3, 2, 1. Iya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, karena kadang kalau kita membangun rumah, kita pikirkan nanti gini, aduh, kira-kira nanti materialnya cukup enggak ya? Kira-kira semennya cukup enggak? Kira-kira besinya cukup enggak kira-kira nanti? Kita kan biasanya kalau bangun rumah seperti itu. Begitu juga dengan mereka. Mereka membangun bait Allah yang sudah tinggal puing-puing ini, mereka pikir gimana nanti? Bisa nggak kita bangun ini? Kadang-kadang kan kita seperti itu. Karena kalau yang kita lihat kan adalah yang di depan kita. Faktanya, realitanya memang seperti itu. Tapi Tuhan janji. Tuhan akan menghantarkan ya berkat dari bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan sana, punyakulah emas, punyakulah perak. Semuanya punya Tuhan. Ya, Tuhan sanggup memberkati walaupun mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik. Ya, ini saudara ya. Ayat yang ke-10. Ya, imam-imam musik boleh maju ke depan bersama tim pujian penyembahan. Ayat 10 boleh sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Ya. Dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Ada damai sejahtera membuat manusia hidup baru. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Saya katakan tadi di awal, walaupun Salomo bisa membangun bait Allah begitu megahnya, tapi itu kan dibangun lagi mereka lagi jaya-jayanya, benar nggak Bapak Ibu? Salomo lagi kaya, ya. Daud sudah memberikan bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Mereka lagi jaya-jayanya. Tapi di zaman Hagai, mereka lagi susah. Ya. Mereka lagi baru dijajah, bait Allah tinggal puing-puing. Ya. Makanya ada di sini kalau terima puing ya, puing-puing itu yang sudah hancur, nggak jelas bentuknya. Mereka lagi dalam pembuangan secara kemampuan, mereka nggak mampu. Tapi Tuhan menghargai. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menghargai pekerjaan sekecil apapun. Yang percaya katakan amin. Mungkin bagi pandangan orang lain, ngapain bangun bait Allah sudah hancur begitu. Tapi Tuhan bilang kemegahannya ini lebih daripada yang sebelumnya. Mungkin orang bilang pekerjaanmu biasa-biasa. Tapi bagi Tuhan,
selama engkau membangun imanmu melalui apa yang kau kerjakan. Itu lebih Tuhan hargai yang percaya, katakan amin. Ya. Makanya dikatakan di sana, dan di tempat ini aku akan memberi, sama-sama katakan memberi. Tuhan beri damai sejahtera. Dari hasil yang sederhana ini secara kasat mata, Tuhan kasih damai sejahtera. Ketika saudara fokus membangun bait Allah, mungkin hal-hal sederhana, mungkin bagi orang kan ke gereja kan biasa aja. Mungkin bagi orang lain ke gereja biasa. Mungkin bagi orang lain penyembahan hal yang biasa. Mungkin bagi orang lain baca Alkitab biasa. Alkitab ini bagi orang lain mungkin gak relevan. Orang mungkin lebih suka baca-baca motivator, baca-baca kata-kata indah, puisi-puisi. Orang mungkin lebih tertarik. Tapi orang Kristen, orang yang membangun imannya dalam Tuhan, kita baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, kita akan tumbuh. Yang percaya katakan amin. Orang yang membangun iman akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang membangun iman akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang yang membangun iman akan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara dan saya, kita yang terima minyak dan anggur di akhir zaman, tetap Tuhan pelihara sempurna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujian. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Biarlah ini menjadi iman kita. Kita hidup karena kita percaya kepada Dia. Ku hidup karena percaya.